Hari-hari ini kalau kita melihat apa yang terjadi di Iran, mereka meneriakkan supaya Khomeini turun, lalu kemudian meminta supaya putra mahkota The Crown Prince Reza Pahlavi yang melarikan diri ke Amerika sudah 40 tahun untuk menjadi presiden, menjadi pemimpin Iran. Ini yang disebut dengan makar, karena dalam sebuah negara tidak boleh ada dua pemimpin, tidak boleh ada dua matahari. Ini yang disebut dengan makar. Maka itu Herodes mencari bayi Yesus itu, karena tiga raja ini mengatakan, tiga sarjana mengatakan ada raja yang baru lahir. Maka Herodes ingin cari mana orangnya, karena hanya boleh ada satu raja, satu pemimpin begitu. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh Saul itu membuat kemudian dia ditolak, dan Samuel secara subversif mencari penggantinya. Jadi pengurapan Daud ini diadakan secara diam-diam tersembunyi. Nah, Samuel dari awal mengatakan kepada Tuhan, saya takut kalau Saul tahu saya bisa dibunuh karena melakukan makar, subversi, kudeta terhadap pemimpin yang sah begitu. Maka ini dilakukan secara diam-diam. Jadi teks yang kita miliki dalam bacaan pertama ini penuh dengan problem. Banyak sekali masalahnya dengan teks ini. Jadi mengapa ada teks ini? Karena dalam bacaan-bacaan selanjutnya, dalam tulisan-tulisan selanjutnya, kisah pengurapan ini tidak pernah disinggung lagi. Daud diulangi lagi, diurapi sebagai raja di selatan maupun di utara dalam 2 Samuel. Jadi teks ini sepertinya tambahan kemudian untuk menjelaskan kenapa Saul ditolak. Jadi kemarin kita dengar mengapa Saul itu ditolak, karena dia menolak perintah Tuhan untuk membumi hanguskan orang-orang Amalek. Lalu yang kedua, dia mempersembahkan korban tanpa Samuel. Jadi raja mempersembahkan korban tanpa sang imam, tanpa sang nabi, dan itu dianggap satu yang salah. Jadi ada pemisahan kekuasaan antara raja dan imam. Itu untuk menjelaskan mengapa kemudian ada bacaan ini, kisah Daud diurapi. Teksnya bagus untuk kita menjadi bahan permenungan kita. Jangan hanya melihat penampilan, lihatlah hati gitu. Berulang kali saya diberitahu, Romo tegur itu anak-anak gadis ini pakai baju suka-suka itu di Palasari, pakai baju sepotong-sepotong, bajunya kuntung. Saya disuruh tegur lewat mimbar begitu. Ya, ini teksnya seperti ini, jangan hanya lihat dari luar, lihat dalam hati. Kadang-kadang orang yang berpenampilannya meyakinkan tapi hatinya busuk begitu. Itu teks yang lain. Kemudian dalam bacaan Injil juga ada beberapa masalah di sini dalam Injil. Karena apa? Beda dengan Injil Matius, dalam Markus tidak disebutkan bahwa para murid lapar. Mereka melewat di ladang gandum, mereka petik bulir gandum. Tidak dijelaskan mengapa mereka petik. Kalau dalam Matius dikatakan karena mereka lapar. Dalam Markus tidak dikatakan. Jadi argumen Yesus bahwa ini dibolehkan kalau orang dalam kondisi lapar, itu bertentangan dengan teks yang ayat yang sebelumnya, mereka memetik bulir gandum. Lalu masalah yang kedua, Yesus salah menyebut bahwa Daud memberikan roti kepada para pengikutnya sewaktu Abiatar menjadi imam agung. Salah ini. Yang benar itu pada waktu Abimelek menjadi imam besar, bapak dari Abiatar. Jadi catatan sejarahnya tidak akurat. Mengapa? Nah, itu yang harus kita jawab. Mengapa Yesus salah mengutip di sini? Harusnya Abimelek bukan Abiatar. Mengapa? Karena Injil Markus tidak menekankan faktor historis, tetapi secara teologis. Nah, apa yang ingin ditekankan oleh Markus? Yang ingin ditekankan Markus tentang anak manusia itu raja atas hari Sabat. Yesus menyebut dirinya itu anak manusia, mengingatkan kita pada kitab Daniel bab 7 ayat 12 ayat 11. Anak manusia datang dengan awan-awan menuju kepada dia yang lanjut usianya, menerima segala kuasa. Jadi Yesus menunjuk kepada sosok yang disebut dalam
kitab Daniel. Nanti dalam kisah pengadilan Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia dan imam besar marah besar mengatakan ini adalah penghujatan terhadap Allah. Jadi jelas bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan anak manusia dalam kitab Daniel. Dia yang menerima kuasa dari yang lanjut usianya. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, dan hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Hukum diciptakan untuk membantu kita.